Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan membahas masalah keluhan adanya kurangan guru bermutu di Indonesia. Pertanyaannya, apa yang salah dengan pengadaan guru kita atau mutu guru kita? Apa yang salah? Ada banyak faktor. Salah satu praktek yang terjadi di Indonesia adalah lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK, yaitu sekian banyak universitas-universitas yang ada fakultas ilmu pendidikan dan keguruannya. Mereka membekali mahasiswanya di kampus, kemudian pada saatnya mereka diturunkan untuk mengajar di sekolah-sekolah, termasuk dalam bentuk KKN atau praktek apalah, PKL atau apapun namanya, tapi mereka diterjun ke sekolah-sekolah. Di sana mahasiswa-mahasiswa ini dilepas bersama guru-guru. Nanti guru-guru yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, pokoknya bekerja sama menurut panduan guru-guru. Kemudian terakhirnya adalah guru-guru itu pun memberi nilai bagi mereka, dikirim ke universitas atau kampusnya untuk mendapat nilai. Yang menjadi persoalannya begini, LPTK atau universitas-universitas atau IKIP, apapun namanya, mereka ini adalah sebuah lembaga untuk mencetak guru bermutu. Nah, sekolah-sekolah kita atau pendidikan kita itu sudah dikeluhkan dan sudah diklaim mutunya jelek. Kampus-kampus itu mengirim lagi mahasiswa mereka untuk berpraktek di sekolah-sekolah di mana tempat-tempat itu sudah diklaim tidak bermutu. Ini sepertinya dididik dari sebuah kampus yang diharapkan melahirkan guru-guru yang bermutu, berbeda dari yang sebelumnya, tapi diterjunkan lagi di tempat-tempat di sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah dikeluhkan oleh banyak pihak sebagai mutu rendah. Ini suatu sistem yang keliru. Sistem yang benar semestinya kampus universitas itu diharapkan mencetak guru bermutu, maka mereka sudah harus steril dari proses-proses yang tidak bermutu, proses-proses yang salah. Mereka harus steril dari situ. Mereka harus melalui sebuah proses yang berbeda, dapat menjamin kelak mereka lulus, mereka akan membawa sebuah ilmu baru, sebuah sistem baru, sebuah teori baru. Tapi kalau sistem seperti ini, berarti kan namanya kan kayak siklus. Dari yang kurang bermutu mengajar kepada yang masih belajar, outputnya juga sama lagi. Kalau itu di negara bijaksana, semestinya universitas-universitas itu memiliki sekolah-sekolah model sebagai tempat eksperimen. Dari hasil sekolah model inilah mereka akan keluar menjadi wajah baru guru-guru kita. Style baru, gaya baru, mutu yang baru sama sekali. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu produk yang sudah usang, yang sudah lama dan diklaim tidak bagus itu. Nah, oleh karena itu, LPTK, universitas-universitas IKIP atau FKIP, itu sebenarnya mereka ini mengajar kepada mahasiswanya, menunjukkan prestasi mereka, bukti nyata bahwa mereka bisa mengelola sebuah sekolah atau beberapa sekolah dari yang tidak bermutu menjadi bermutu dengan metode-metode mereka. Nah, oleh karena itu semestinya LPTK ini harus punya sekolah model menjadi teladan bagi orang lain untuk mengikutinya. Tapi kalau IKIP atau FKIP atau universitas-universitas LPTK ini tidak punya sekolah model yang membuktikan bahwa kamu bisa mengurus sekolah dengan bagus sampai bermutu bagus, itu artinya di sana hanya tempat menghafal teori, bukan tempat pembuktian, bukan tempat penemuan baru, tapi tempat hanya baca-baca buku.
Sekolah model ini artinya mereka mengurus sekolah-sekolah jelek di Indonesia yang terdekat dengan kampus-kampus itu. Sekolah-sekolah terburuk di sebuah wilayah itu, universitas itu menangani kira-kira 10 tahun, apa 5 tahun, apa 20 tahun harus jadi sekolah bagus. Kalau tidak bagus, LPTK ini tidak laku. Kalau dia tidak bisa membuktikan dia mengurus sebuah sekolah atau beberapa sekolah dari bermutu jelek menjadi bermutu bagus. Di Keuskupan Agung Semarang itu mereka punya sekolah model, Yayasan Edukasi Dasar mengambil sekolah model di tempatnya Romo Mangunwijaya. Hasil dari sekolah model itu mereka melakukan eksperimentasi, hasilnya sukses, sekolah itu bagus sekali, akhirnya baru ditularkan ke orang lain, ditularkan ke semua guru lain, ke semua sekolah lain di sekitar Keuskupan Semarang. Semestinya LPTK itu seperti itu. Yang mereka mengajar kepada si mahasiswa itu adalah hasil eksperimen mereka, hasil pembuktian mereka. Calon-calon guru ini, mahasiswa-mahasiswa mereka ini tidak diturunkan atau tidak diterjunkan ke sekolah-sekolah supaya dinilai, diproses menurut guru-guru di sekolah. Tidak. Mereka diproses di sekolah model ini tadi. Sehingga ketika mereka lulus dan terjun ke lapangan, mereka adalah wajah baru guru-guru kita. Mereka adalah style baru, gaya baru, dengan datang membawa idealisme baru, sistem baru, mental baru. Jadi itu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan ketiga, kalau Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like di bawah ini. Dan kalau Anda ada tanggapan, pendapat berbeda, atau kita sependapat atau memberi penjelasan, silakan menulis komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.